Assalamualaikum Oke. warahmatullahi Gimana wabarakatuh. observasi Chef? Baik, kali ini Ya. kami dari calon guru penggerak ABK 10 Waalaikumsalam akan warahmatullahi melakukan wabarakatuh. praktek coaching yang mana nanti saya Gemilang Surya berlaku sebagai supervisornya dan Pak Aryo Skanda akan berlaku sebagai coach, dan nantinya Ibu Eni Lukitasari akan bertindak sebagai coach pada coach kali ini. Baiklah, semoga video kali ini akan menjadi panduan bagi kita dalam melakukan praktek coaching. Mari kita saksikan, kita simak bersama-sama. Assalamualaikum Pak Gemilang. Waalaikumsalam Pak Aryo. Nah, gimana kabarnya Pak Aryo? Oh, Sehat? alhamdulillah baik. Pak Gemilang bagaimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah Pak Aryo baik juga. Ini walaupun agak sedikit Oh iya. dingin, hujan ya, tapi kita tetap Jadi semangat ini. aman Pak ya? Aman terkendali Pak. Ini walaupun badai seperti ini, untuk Iya sama Pak. Di coaching sini ini juga kita tadi harus siap sedia nih, Pak. aku masuk Pak ya? Siap. Assalamualaikum Pak Gemilang. Waalaikumsalam Pak Aryo. Pak, gimana kabarnya nih Pak Aryo? Sehat? Alhamdulillah baik Pak. Pak Gemilang apa kabar Pak? Alhamdulillah Pak Aryo sehat juga, selalu Alhamdulillah. aman dan sentosa ini. Luar biasa sekali nih Pak Aryo. Ini Sesuai kita janji sedang Pak, kalau kita sudah janji kemarin, coaching insya kali Allah ini. kita luangkan waktu seluang-luangnya Pak. Jadi sudah siap nih Pak Aryo, kita melakukan Siap Pak. observasi kali ini. Oh, Terima kasih sekali nih Pak Aryo bisa meluangkan waktunya untuk melakukan ini proses saya yang observasi terima kali ini. kasih Pak Gemilang. Pak Gemilang sudah mau menjadi mentor pada hari ini kan. Seharusnya kalau saya menghadap Pak Gemilang dulu, tapi ternyata Pak Gemilang sudah datang ke sekolah saya nih Pak. Terima kasih banyak Pak. Nah, jadi begini Pak Aryo, dari sebelum kita memulai untuk coaching ini, saya sebagai Siap Pak. supervisor pengamat ini ingin menyampaikan rubrik penilaiannya. Siap Pak, Jadi demi Indonesia kalau Emas saya lihat 2045 Pak. Pak Aryo ini sudah sangat paham sekali nih dengan strategi coaching ya, lagi dengan prinsip-prinsip coaching gitu kan, ada prinsip kemitraan, prinsip Amin. Itu juga apalagi berkat sering sharing dan diskusi dengan Pak Gemilang prinsip nih Pak. proses kreatif, Iya. dan prinsip dari maksimalkan potensi. Ini, dan juga ada proses Pak, kompetensi Siap Pak. dari coaching itu sendiri Pak. Seperti kita harus present atau kehadiran penuh, dengan mendengarkan aktif dengan rasa, dan juga Siap Pak. menyampaikan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira itu Pak. Kira ini Pak Ali ini sudah sangat paham sekali nih Pak, sudah sangat ahli nih dalam hal coaching nih. Kalau Saya rasa masalah coaching, kalau saya paham tidak belum perlu Pak, tapi kita memoles Pak Aryo ini. pelan-pelan Pak, sesuai dengan arahan Bapak kemarin dan juga sesuai dengan arahan pelatihan yang Bapak Gemilang berikan kepada saya kemarin. Mudah-mudahan proses coaching nanti bisa berjalan dengan lancar Pak. Iya Pak Aryo, kan prinsip coaching itu ya ada apa ya? Ada 3 ya. Iya Pak, benar Pak, ada 3 Jadi prinsip coaching Pak. kalau kompetensinya itu Iya Pak, juga benar ada Pak. 3 ya Pak Aryo ya. Kan ada present, Iya Pak, ada kehadiran kemitraan penuh, Pak. ada mendengarkan aktif, Proses kreatif, dan benar Pak. apalagi itu Pak, memaksimalkan Memaksimalkan potensi Pak. potensi dari coach sendiri. Dan Iya benar Pak. kalau ininya kompetensinya kayak kehadiran penuh, mendengarkan aktif dengan rasa, dan dengan uh, menyampaikan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan Iya Pak, benar yang Pak. berbobot gitu. Nah, kira Iya, rubriknya kayak gitulah gitu ada kan. 3 juga Pak. Ada kehadiran penuh Pak, kalau Bapak jelaskan kemarin. Iya Pak, ada kehadiran penuh Pak, kemudian
memberikan pertanyaan berbobot, dan yang terakhir Pak menjadi mendengarkan dengan baik, ya mendengar aktif Pak. Ya, dan gitu Pak Arya. Memberikan pertanyaan Dari yang berbobot. 3 Iya kompetensi Pak, benar. tadi ya, kira-kira itu yang mana itu Pak Arya yang bisa nantinya Pak Aryo tonjolkan atau yang dikembangkan nanti dalam proses coaching nanti. Ini kan kita perlu Yang paling mengupayakan ada bisa satu yang ditonjolkan nanti itu kita Pak, saya mencoba tonjolkan untuk gitu. mengambil ya kompetensi yang kedua, yakni memberikan pertanyaan yang berbobot Pak, pada coach saya nanti Pak. Oh, benar sekali Pak Aryo. Jadi Iya Pak. ini pertanyaan yang terakhir Pak ya. Kira-kira nantinya setelah Pak Aryo itu melakukan coaching itu indikator kalau kita lihat keberhasilannya itu seperti apa ya Pak ya? Apa yang menjadi indikator Iya benar Pak. tercapaian atau keberhasilan Berdasarkan, dari coaching Pak beberapa Aryo ini? pelatihan yang pernah Pak Gemilang berikan kepada saya, termasuk pelatihan untuk menjadi coach kemarin. Nah, jadi indikator yang pertama adalah, bagaimana caranya nanti, berhasil atau tidaknya itu bisa dilihat dari yang para coach bisa merestitusi, masalah mereka Pak. Mereka mampu merestitusinya Pak. Dan yang kedua, mereka memiliki komitmen dan tanggung jawab yang besar ke depannya untuk melanjutkan kembali, kegiatan restitusi ini, jika nanti kegiatan coaching ini bisa berjalan dengan baik Pak. 2 itu Pak. Ya, bagus sekali nih Pak Aryo. Jadi mantap sekali. Jadi kita nih tidak seperti apa namanya, kita kan dengan coach dan Iya coach itu Pak, kan oleh seperti coach itu mitra. sendiri Pak. Ya kita harus apa namanya bisa me- menuntun mereka untuk menemukan ya solusi sendiri gitu kan. Nah, ini kan Iya, iya dalam sebagai rangka menggali potensi dari coach kita ya. Gitu Pak Arya, jadi kita harus membuat iya dia benar Pak, senyaman mungkin gitu kan. sebagai mitra dan kita mencoba menuntun Pak. Nah iya Pak. Jadi kira-kira Pak Aryo ini sudah siap nih Pak ya melakukan coaching pada pertemuan kali ini, dengan coachingnya sudah Oh ya, siap Pak, bisa dipandu dimulai sudah Pak. Insya Allah senior ya. semua instrumen-instrumennya sudah saya siapkan Pak. Kemudian pembelajaran coaching tadi kemarin juga saya sudah latihan sendiri di depan kaca Pak, siapa tahu kan. Ya, mudah-mudahan bisa berjalan Mantap dengan Pak. lancar Pak. Nah, sudah siap sekali ini Pak, kayaknya Pak Aryo ini sudah siap dengan cocotan saya deh Pak, ada lembar Oh presentasi iya nih Pak, siap Pak. yang akan saya isi nantinya ini. Oh, untuk ini nanti Pak ya di saat coaching juga saya akan mengamati Pak bagaimana ini jalannya prosesnya, apakah Oh nanti siap siap. sesuai dengan alur tidaknya ceritanya ada. Nah, jadi gimana Pak ya, ini Oh sudah baik Pak, bisa baik, kita siap Pak. mulai ya ininya prosesnya. Oh iya siap siap, boleh boleh Pak, boleh Pak. Dengan hormat Pak. Ya Pak, ini sepertinya coachnya ini sedang dalam perjalanan ya Pak ya. Ini tadi kan sedang selesai ngajar, jadi sedang apa namanya OTW lah Pak ya, OTW ke sini Kemarin juga sudah coachingnya janji ya. sama coachnya Pak. Mungkin coachnya agak telat dikit, katanya ada jam ngajar dikit, sekitar 1 atau 2 menit ya, saya bilang nggak masalah Pak, nggak masalah Bu, saya bilang kan. Yang jelas iya, bisa kita tunggu, iya Pak, benar. Karena jam Ibu Heni itu lumayan padat Pak, jamnya Pak. Nah hadir beliau. Nah hadir beliau. Nah ini beliaunya sudah datang. Assalamualaikum Mbak ini. Oke, Assalamualaikum Pak. Semuanya pada baik. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu? wabarakatuh. Ibu Heni bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik Pak Aryo. Ini Bu Heni, kemarin tuh janjinya kemarin mohon maaf Bu Heni, jam 7.
Tapi saya dan Bu Heni juga sama-sama ada kerjaan, jadi kita mundur ke jam 9 dan ternyata Ibu Heni juga ada jam lain, Bu Heni. Jadi mohon maaf sama-sama kita, agak sedikit mundur-mundur nih Bu Heni. Saya Iya, juga nggak mohon apa-apa maaf Pak selaku Aryo. putranya Bu Heni. Iya, nggak apa-apa Pak Aryo. Iya. Pak Aryo, Oh iya Bu, kemarin kan, iya gimana? Kemarin kan saya nah, WA nih, ada yang mau diceritain sedikit nih sama Pak Aryo. oh iya iya, yang kemarin itu Bu ya, kemarin malam itu ya? Ya, iya benar. Boleh nggak nih minta waktunya sebentar nih? Oh boleh Bu Heni. Saya juga, alhamdulillah sudah selesai mengajar hari ini. Mudah-mudahan waktu seluas-luasnya tersedia Bu Heni. Alhamdulillah, makasih. Gini nih, Alhamdulillah. apa? eh, kan kita masih dalam tahun ajaran baru nih, 2 minggu pertama ya. Iya Bu, barusan sudah MPLS kita. Iya, jadi maksudnya mungkin anak-anak tuh masih euforia di musim liburan, masih merasa libur nih. Jadi saya tuh mau memulai, maksudnya memotivasi anak-anak untuk belajar itu kok sulit banget gitu loh. Jadi sudah masuk minggu ketiga ini, motivasi belajar mereka tuh, konsentrasi mereka belajar tuh, fokusnya tuh kok kayaknya sulit gitu loh. Jadi saya tuh agak sedikit bingung juga kenapa justru ketika di awal tahun pelajaran untuk seharusnya mereka itu bersemangat ya di kelas yang baru, teman-teman yang baru, tapi kok malah motivasinya, kemudian fokus belajarnya down ini Pak Aryo, anak-anak itu. Jadi saya sedikit eh, bingung nih, tolong pencerahannya bagaimana saya harus maksudnya eh, menemukanlah langkah apa atau bagaimana untuk selanjutnya gitu biar anak-anak itu termotivasi dengan baik gitu loh Pak Aryo di pembelajaran. Oh iya Bu Heni. Iya benar, kita baru masuk 2 minggu ya Bu Heni ya, baru selesai MPLS, mungkin masih euforianya keasikan, euforia ini atau libur kemarin masih juga. Nah, kalau seandainya bisa sedikit lebih detail nih Bu Heni, jadi, tujuan Bu Heni ke sini, sebenarnya mau untuk membahas apa tuh Bu Heni? Bisa minta tolong diceritakan sedikit lebih detail lagi Bu Heni? Iya, Apa kejadian yang kemarin jadi kan sudah dilalui kan Bu Heni seperti itu? heeh, benar. Kemarin kan kami sudah ya di minggu kedua kan kita sudah mulai fokus lagi, maksudnya aktivitas belajar kita sudah mulai aktif lagi. Jadi Iya benar. untuk materi saya itu anak-anak kelas 9 kan kemarin saya mengajari kelas 9A sampai 9D ya kan Pak Aryo. Jadi Iya Bu. ini untuk topik yang pertama, bab pertama ini kan tentang bilangan berpangkat. Tetapi saya merasa gitu loh, Mmm, anak-anak itu selama proses pembelajaran tuh kok fokus mereka belajar tuh kok kayaknya nggak fokus gitu loh, dan rasanya kayaknya nggak konsen, kemudian motivasinya itu kayaknya sepertinya belum belum maksud saya belum mencapai batas yang menurut saya untuk belajar itu seperti itu, apa, lebih aktif gitu loh. Jadi seperti kayak ya masih males-malesan dan masih merasa kayaknya dalam suasana libur gitu loh Pak Aryo. Jadi, saya tuh kadang-kadang sama anak-anak tuh dalam 1 minggu ini materi itu malah kayaknya stagnan gitu loh, jalan di tempat, dan saya kayaknya seolah-olah malah harus mengulang lagi nih materi yang sebelum di kelas sebelumnya, seperti itu, untuk memancing mereka eee, fokus atau termotivasi belajar. nah, indikatornya apa Bu kira-kira Ibu bisa mengatakan bahwa, anak ini sedikit kurang energik atau mungkin sedikit kurang fokus kan, itu apa indikatornya Bu? Seperti kalau sebelum-sebelumnya anak-anak itu seperti apa dan yang kemarin seperti apa Bu? Kalau perbandingannya sih gini aja Pak Arya, karena kelas 9 ini mungkin baru ya, maksudnya di semester ini kan, ketemu lagi, jumpa lagi dengan saya kan. Nah, Jumpa kembali Bu. iya, jumpa kembali. Indikatornya saya bisa mengatakan kalau
mereka tuh kayaknya belum fokus dan belum termotivasi belajar tuh sepertinya ogah-ogahan gitu loh Pak Aryo. Jadi kalau seandainya berdiskusi, menurut saya mereka tuh nggak aktif. Kemudian tugas-tugas misalnya walaupun sudah ada sedikit ya, itu tuh kayaknya nggak serius dikerjakan. Kemudian selain itu kayaknya aktivitas pembelajaran itu maksud saya tuh nggak aktif gitu loh. Beberapa anak-anak tuh kayaknya malah kurang fokus gitu loh seperti itu. Jadi eh, saya merasa proses pembelajaran itu kayaknya stagnan gitu loh. Dan kalau saya ajak diskusi ya eh, s- cuman stop di tempat dan hanya beberapa anak aja yang fokus atau yang aktif gitu loh. Seperti itu. Oh, benar-benar Bu ya. Biasanya juga kan kalau seandainya kita membangun suasana dalam kelas itu biasanya riuh Bu ya. Itu menandakan bahwa Iya. siswa itu aktif kalau riuh seperti itu ya. Nah, dari hal-hal yang Ibu utarakan tadi, kira-kira apakah Ibu Heni punya rencana untuk membuat sesuatu kira-kira untuk biar lebih aktif lagi di kelasnya? Eh, saya emang kemarin itu eh, sudah membuat kesepakatan belajar ya Pak Aryo ya. Jadi Oh, di iya awal iya. saya udah buat kesepakatan belajar, kemudian ketika di awal juga saya sudah menyampaikan materi untuk satu semester ini. Jadi, nah mungkin saya tuh pertama ketemu anak-anak yang kelas 9 sekarang itu kan di kelas 7 ya. Jadi saya sudah tahu sedikit karakter belajar mereka, Oh, profil iya iya. belajar mereka. Tetapi kan mungkin sepanjang kelas 8 mungkin ada perubahan ya Pak Arya. Jadi saya belum lagi menggali informasi lebih dalam tentang profil muridnya di kelas 9 ini. Jadi saya hanya tahu mengingat-ingat profil mereka di kelas 7. Tetapi untuk yang sekarang ini belum saya gali lagi. Mungkin saya akan melakukan asesmen diagnostik kali ya untuk melihat maksudnya gaya belajar mereka seperti apa. Kemudian mungkin saya juga mungkin harusnya melakukan asesmen kognitif juga, misalnya pemahaman mereka tentang materi untuk yang akan dipelajarin ini. Misalnya memang saya belum melakukan asesmen kognitifnya itu untuk melihat mereka tuh sejauh apa sih menguasai materi dasarnya, konsep dasar untuk bilangan berpangkat yang akan saya hadapin ini. Jadi saya baru seperti itu, beberapanya itu kayaknya seperti itu sih. Dan kalau untuk model pembelajarannya sih saya masih discovery learning ya Pak Aryo ya. Dan awal-awal ini belum belum maksudnya saya belum belum ada ide lebih lanjut sih untuk membangkitkan motivasinya. Oke oke. Nah, dari berarti Ibu sudah menemui mereka dari kelas 7 ya, Bu? Kelas 8 kemarin gimana, Bu? Ketemu sama Ibu atau guru lain? Eh, Sama guru lain Pak Aryo. Jadi mereka tuh ketemu saya tuh di kelas 7 dan sekarang di kelas 9. Jadi di kelas 8 saya belum belum tahu maksudnya perubahan dari mereka kelas 7 ke kelas 8. Mungkin ya seperti kata Pak Aryo tadi mungkin apa yang harus saya lakukan ya? Mungkin langkah pertamanya ini mungkin saya mungkin menanyakan dengan guru mata pelajaran kelas 8 ya, guru matematikanya mungkin itu dulu ya. Maksudnya mereka tuh kemarin tipe-tipe atau gaya belajarnya seperti apa? Mungkin seperti itu juga kali ya, salah satu langkah saya yang harus saya lakukan kali ya. Oh ya, benar sekali, Bu, bagus juga. Biar ada kolaborasi kan antar kita sama guru, jangan, berarti bukan maksudnya ketika sudah naik kelas beda guru, itu kan bukan berarti semuanya berubah kan, Bu. Bukan berarti juga Iya. itu juga bukan guru kita kan. Nah, jadi saya sangat Hmm. apresiasi sekali Ibu Heni memiliki 2 ide. Yang pertama tadi mungkin lebih Ibu Heni dulu kan berdiskusi dulu dengan Ibu Tina kan, selaku yang kelas 8 kemarin, dan yang kedua Ibu Hmm. juga menyiapkan asesmen Bu ya, Iya, diagnostik ya, kalau nggak salah tadi? Iya, iya. benar benar Saya benar. kayaknya Nah mau Bu, dari jawaban asesmen.
Iya, Bu. Kira-kira yang lebih kuat condong ke mana, Bu? Kolaborasi tadi atau, asesmen Ibu tadi kira-kira yang akan Ibu lakukan? Biar Saya lebih rasa saya greget akan gitu, Bu. heeh, iya benar ya, Pak, ya. Mungkin saya akan melakukan dua-duanya, Pak, ya. Nanti kalau saya sudah tahu hasilnya, baru saya akan melihat, oh ternyata anak-anak ini mungkin, ternyata di kelas 9 mereka itu gaya belajarnya baru saya ketahui mungkin lebih suka misalnya dengan, gambar atau misalnya dengan menonton, video misalnya sifatnya yang auditory atau misalnya dengan bacaan seperti itu. Jadi, kalau dengan, guru kelas 8 sebelumnya Bu Tina tadi, mungkin saya akan, nanyalah beberapa, karakter murid ya yang mungkin ya bukan maksudnya saya mau mengotak-ngotakkan tidak Pak ya, Iya. tapi, agar, saya bisa melakukan pembelajaran proses pembelajarannya itu agak berbeda di ketika kegiatan pembelajaran. Misalnya anak yang sudah mampu, kemudian, cukup mampu atau belum mampu. Jadi mungkin Iya. saya akan nanya secara pribadi dengan guru mata pelajaran kelas 8, bagaimana mereka selama di kelas 8. Jadi, ketika proses pembelajaran nanti, selain saya sudah bisa mungkin menyiapkan media sesuai dengan, profil belajar mereka, saya juga mungkin, ketika proses pembelajaran mungkin bisa, sesuai dengan kebutuhan mereka belajar. Jadi mungkin, tingkatan LKPD-nya kali yang akan saya Eee, Kooperatif. ganti gitu, seperti itu. Oh, Mungkin iya, gitu kali Pak Aryo ya, langkahnya selanjutnya ya? iya. Bagus Ibu langkah Ibu, mantap Bu. Memang, kita juga selaku guru mata pelajaran walaupun, mmm, kabupaten jauh Bu ya, kabupaten cukup jauh, kita mau ikut MGMP juga kadang-kadang memang belum ada program, tapi memang kolaborasi antarakan sejawat itu Bu, memang sangat berpengaruh sekali Bu, di dunia pendidikan kita seperti yang saat ini kan. Apalagi mungkin, masing-masing memiliki metode yang berbeda mungkin Bu ya. Nah, kira-kira kesempatan yang Ibu miliki nih untuk berkolaborasi dan juga menentukan langkah ke depannya, seberapa besar Bu, persenannya kira-kira? Dari skala 1 sampai 5 deh. Eee, kalau skala 1 sampai 5 mungkin, saya akan mulai besok ya, insya Allah ya Pak. Mungkin saya optimis Iya. 4 deh Pak kayaknya. Jadi, Oh, kayaknya sebelum itu pembelajarannya berlanjut, saya mungkin, akan melakukan yang seperti yang saya katakan tadi. Jadi saya kayaknya optimis 4 deh, Pak, untuk skala itu. Mudah-mudahan sih, saya optimisnya sih kayaknya 4 seperti itu. nah, Ibu optimis 4, saya juga optimis nih Ibu bisa mampu lebih nih Bu. Peluang Ibu kira-kira di mana Bu, kekuatan Ibu tuh? Kira mampu mengatakan, "Oh saya mampu 4 kayaknya." Eee, kekuatan saya mungkin, saya akan, eee, berkolaborasi dengan Bu Tina tadi ya, sebagai guru mata pelajaran kelas 8. Jadi Iya. saya, mungkin selain akan mencari informasi lebih lanjut tentang siswa tadi, mungkin saya akan, fokus dengan, menyiapkan media atau bahan ajar yang sesuai dengan profil mereka tadi, Bapak. Terus, mungkin juga, ya selain media pembelajaran juga mungkin, saya juga akan menyiapkan, mungkin, ice breaking kali ya, Pak, ya. Jadi saya mungkin, berimprovisasi juga sih, maksudnya mungkin salah satu mereka kurang motivasi atau kurang, fokus ya ketika belajar mungkin merasa agak sedikit bosan mungkin nggak ada nggak ada apa ya, nggak ada kegiatan atau aktivitas yang menyenangkan kali ya, mungkin saya akan menyisipkan ice breaking sih, Pak, seperti itu. Iya. Mantap nih Bu rencana, kayaknya kayaknya Ibu Heni ini sudah membuat rencananya secara terprogram gitu ya. Kalau istilah orang itu terstruktur, sistematis ya, dan masif kayaknya nih Bu. Sudah lumayan Mudah-mudahan, Pak, ya. sudah lumayan ini sekali kalau saya lihat, kalau saya dengar-dengarnya tadi kan, saya pahami dari tadi, oh Ibu sudah menyiapkan ini, langkah pertama sepertinya kayak gini. Nah, kalau Bu ini kita berbicara kemungkinan Bu ya, kalau pastikan di setiap apapun itu, setiap kita mengajar, di setiap kita melakukan aktivitas, baik sendiri maupun berkolaborasi, tentunya kita memiliki tantangan tersendiri, Bu. Nah, kira-kira menurut Ibu, apa hambatan yang mungkin akan Ibu hadapi,
dan kira-kira apa juga solusi yang mungkin bakal Ibu sediakan. Mengingat dan menimbang di lapangan kan Bu, banyak kejadian yang tak terduga itu Bu. Tiba-tiba hujan, tadinya panas kan, yang tadinya sudah mau hujan kita nggak jadi jemur pakaian tiba-tiba panas gitu, kita sudah pergi kan Bu. Kan banyak hal yang twist-twist yang kadang di luar nalar kita kayaknya itu Bu. Nah Iya. bagaimana itu kira-kira Bu Eni? Hmm, Kalau mengenai media pembelajarannya, Pak, mungkin tantangannya itu adalah dari diri saya sendiri ya. Jadi saya harus fokus, kemudian bersemangat lah untuk menyelesaikan atau misalnya menyiapkan media pembelajarannya agar menarik. Terus selain itu kadang-kadang ya karena ya saya nggak menyalahkan keadaan ya Pak, tapi kadang-kadang Ya, listrik di daerah kita ini kan kadang-kadang memang suka bermasalah ya. Jadi benar-benar. mungkin kalau seandainya itu terjadi, eh, saya itu selain menyiapkan PPT juga mungkin LKPD-nya akan saya print ya Pak ya. Jadi anak-anak itu bisa apa bekerja sama dalam kelompoknya itu sudah ada LKPD-nya, tidak hanya harus melihat di PPT. Kemudian karena kayak kata Pak Aryo tadi kan keadaan itu seperti listrik dan apa dan internet dan sebagainya, mungkin video pembelajarannya itu saya share di WA group. Jadi besok Oke. ketika akan belajar mungkin anak-anak malamnya udah bisa ngeliat kalau listriknya bagus atau sinyal internetnya bagus. Jadi kalau seandainya kemungkinan besok pas belajar listriknya mati, ya mereka sudah bisa melihat lah beberapa mungkin nggak seluruh tapi mungkin separuh itu sudah melihat gitu seperti itu Pak. Dan LKPD berkaitan dengan LKPD mungkin saya akan menyiapkan LKPD itu untuk satu siswa satu LKPD Pak, bukan Oh, satu kelompok satu. Karena kalau satu, maksud saya kalau satu kelompok satu LKPD kayaknya mereka nanti nggak fokus gitu loh Pak ya, ya mungkin rebutan atau sebagainya ya, karena kalau seandainya saya bentuk satu kelompok itu 5 ya nggak efektif kan Pak. Jadi mungkin saya akan buat satu orang siswa atau satu murid itu ya satu LKPD seperti itu sih Pak. oh, luar biasa Bu Heni. Saya tertarik dengan ide Bu Heni ini. Ya, itu yang sudah saya katakan tadi. Ternyata memang rancangan Ibu sudah hampir menuju ke arah matang, Bu ya. Dan seperti yang saya lihat tadi, memang kalau seandainya kita per kelompok itu, Bu ya, memang seperti saya juga yang pernah ngerasain karena selaku kita satu teman sejawat, satu bekerja kan. Benar apa yang Bu Heni katakan tadi, terkadang mereka rebutan, terkadang mereka ogah-ogahan kan ya, kamu aja yang mengerjakan ya. Dan, eee, untuk satu orang satu LKPD itu sangat menarik sekali, Bu, sangat baik sekali. Nah, kira-kira kalau dikaitkan dengan gaya belajar, rencana Ibu buat LKPD itu bagaimana, Bu? Kira-kira, Bu? Kan Ibu menyinggung gaya belajar di awal tadi kan, siapa tahu gaya belajar kayak gini, waktu belajarnya kayak gini, mungkin ada yang kurang suka auditori kita ceramah, mereka memang suka kinestetik, berjalan segala macam. Nah, itu rencana Ibu apa? Diapakan Bu LKPD-nya, Bu? Eh, Kalau saya nanti sudah dapat hasil asesmen diagnostik yang kognitifnya ya Pak Yaril ya, dan saya sudah mendapatkan informasi dari Bu Tina, guru mata pelajaran sebelumnya, mungkin LKPD-nya itu akan saya buat berbedanya itu berdasarkan kemampuan anak tadi. Jadi mungkin misalnya tingkatan materi atau bahasan di LKPD itu mungkin berbeda. Mungkin saya akan bentuk 3 kelompok kali Pak Aryo ya. Jadi Nah, A, B, oh, C mungkin yang sangat mampu, cukup mampu dan belum belum menguasai atau belum mampu. Jadi seperti itu. Mungkin tingkat kesulitannya aja yang saya buat berbeda. Ya, di sini sih saya bukan bermaksud untuk mengotak-ngotakan anak berdasarkan kemampuan kognitifnya, tetapi tujuan saya adalah saya mengelompokkan anak ini berdasarkan pemahamannya sehingga dia dapat mencapai capaian pembelajaran yang sudah atau tujuan pembelajaran yang sudah saya tetapkan walaupun itu mungkin misalnya masih sederhana. Jadi goalnya, tujuannya itu setidaknya tercapai. Tapi dengan tingkat kesulitan soal atau kesulitan LKPD-nya itu yang berbeda gitu seperti itu, Pak. oke, mantap sekali, Bu.
Nah, jadi sudah mengarah ke diferensiasi kayaknya nih, Bu, ya. Iya Mengarah ya ke kali ya, diferensiasi, benar. bener Dan ya. Ibu juga sudah menyiapkan apa namanya tadi, ice breaking, Bu, ya. Itu sudah mengarah ke KSE juga kalau nggak salah tuh, benar, Bu, ya? Iya, Sedang heeh, KSE. seperti Nah, itu jadi sih, Pak. komplit Ya, sudah nih, Bu. Kayaknya kenapa? rencana Ibu ini komplit sudah, Bu. Mulai dari apa, kolaborasi tadi, asesmen diagnostik juga, setelah itu Ibu otak-atik juga media pembelajaran, metode belajar, model mengajarnya, Ibu berikan sesuatu yang mungkin belum sempat Ibu berikan selama ini kan. Jadi Ibu buat ice breaking, kemudian Ibu juga membagi-bagi, membagi-bagi LKPD sesuai dengan ya belajar ataupun tingkatan pengetahuan mereka itu sangat detail dan sangat luar biasa sekali nih, Bu. Nah, dari sekian banyak yang Ibu sampaikan tadi, nah ini nih, Bu, yang ingin saya tanyakan. Kalau seandainya nih, ada 2 kemungkinan, Bu. Kalau seandainya Ibu berhasil seandainya. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan, apa yang akan Ibu lakukan ke depan? Komitmen Ibu ke depan gimana? Kalau seandainya, belum dikategorikan berhasil, komitmen Ibu atau rencana Ibu ke depan seperti apa? Mmm, kalau berhasil berarti, misalnya, tadi tujuannya saya itu adalah, ya anak-anak termotivasi kemudian bisa fokus belajar ya Pak Aryo, itu kan Iya, tujuannya. Jadi bukan, maksudnya saya bukan, bertujuan untuk nilai mereka yang bagus tuh enggak, tapi, setidaknya tujuan saya, tolak ukur saya mereka berhasil itu dan saya berhasil itu adalah mereka aktif ketika proses pembelajaran. Jadi kalau seandainya itu berhasil, mungkin, untuk, materi berikutnya, saya akan tetap pakai metode itu, tapi mungkin, diganti dengan misalnya, proses pembelajarannya atau, ice breaking-nya yang saya ganti. Tapi, untuk penyampaian materinya juga mungkin, boleh tetap seperti itu. Terus kalau seandainya nggak berhasil nih ya Pak Aryo, kalau seandainya tidak berhasil mungkin, saya akan cari alternatif lain. Mungkin kalau seandainya model pembelajaran yang saya pilih tadi discover learning itu mereka belum maksudnya belum bisa membuat mereka aktif dengan, metode diskusi tadi, berarti, saya mungkin akan cari alternatif lain, mungkin bisa dengan, games misalnya. Jadi, saya minta mereka mungkin baca dulu materinya, kemudian, ketika asesmennya, ya dengan game saja. Mungkin saya akan pakai, model game yang agak, bergerak ya, berlari. Jadi, misalnya saya pakai, TGT itu yang tadi Teams, itu ya. Games, Turnamen itu. Jadi, mereka saya kelompok-kelompokkan, tetapi, soalnya ya mungkin tidak saya bedakan. Jadi, karena saya buat, menyenangkan aja seperti itu, Pak. Itu sih kalau seandainya nggak berhasil saya ke game sih, Pak, atau ke, belajar di luar kali ya, Pak, ya, mungkin karena euforia mereka tuh kan masih merasa libur. Jadi saya Iya, ada benar. 2 alternatif sih kalau seandainya nggak berhasil, ya games atau, belajar di luar aja, Pak, seperti itu, biar mereka lebih santai, rileks, seperti itu. Nah, itu yang saya katakan tadi, Bu, luar biasa sekali pikiran Ibu kan. Sebenarnya berhasil atau tidak itu kan tergantung persiapan kita juga, Bu, salah satunya kan. Nah, jadi memang Iya, Ibu benar. benar-benar berhasil pun Ibu buat suatu komitmen, tidak berhasil pun Ibu otak-atik lagi komitmennya. Dan saya sangat tertarik juga dengan TGT tadi itu, Bu, ya, eee, Teams Game Turnamen itu kan, Bu, ya, memang jarang-jarang sekali dipakai, Bu, kalau saya lihat di tempat kita ini, termasuk saya juga jarang. Nah ini, Bu, terakhir ini, Bu. Ibu mengajar berapa kelas, Bu? Saya mengajar 5 kelas, Pak Aryo. Jadi dari kelas 9A sampai dengan kelas 7A untuk tahun ini. Sepertinya Pak Aryo, hilang sinyal. Ya, ditunggu dulu ya Pak Ali ya.
akan Ibu lakukan? Sudah masuk, Pak? Masuk Oh, Pak Aryo. iya masuk. Mohon maaf tadi Pak, sempat permisi sedikit tadi itu, ada sedikit masalah lah. Biasa. Iya. Oh iya Bu, pertanyaan terakhir tadi, dari 5 kelas itu, kan satu sampel ini Bu ya, satu kelas sampel kira-kira. Menurut menurut Ibu kira-kira apa yang akan Ibu lakukan dengan 4 kelas lainnya Bu? Eh, karena itu tadi ya Pak ya, berkaitan dengan profil belajar murid dan karakter murid itu pasti banyak banget kan, karena satu kelas itu untuk kelas 9 aja itu 30, jadi kalau 4 kelas itu kurang lebih 120 kan ya Pak ya. Eee, kelas 7 aja itu 32 ya, jadi saya fokusnya dulu ke kita, kelas 9 dulu karena yang paling banyak ya. Jadi mungkin, untuk, model pembelajarannya saya akan tetap sama, kemudian proses pembelajarannya kayak saya tetap akan sama, melakukan hal yang seperti saya sebutkan tadi. Jadi, keberhasilan atau tidak keberhasilan dari keempat kelas tadi, alternatif penyelesaiannya, solusinya ya yang saya utarakan tadi, Pak. Jadi, saya akan mencoba itu untuk keempat kelasnya, untuk ke semua 4 kelas tadi. Sedangkan untuk di kelas 7 karena mungkin berbeda ya karakter anak kelas 7 dengan anak kelas 9, jadi Benar. mungkin, pendekatan saya juga akan berbeda dengan yang kelas 9, tetapi, yang permasalahan, yang saya utarakan tadi itu fokusnya memang di kelas 9A sampai 9D. Seperti itu sih, Pak, kayaknya. Iya. Ini, sepertinya sudah detail Bu, sudah, beruntut dari awal nih. Pernyataan Ibu saya sangat mengapresiasi sekali. Ibu Heni, saya juga sangat berterima kasih kepada Bu Heni sudah mau diskusi sama saya, dan memang kalau saya lihat pemecahan masalah itu sepertinya sudah tergambar di Bu Heni nih Bu. Kan dari awal sudah kita diskusikan tadi kan, seperti A, B, C, D, E, mulai dari Ibu mau berkolaborasi dengan Ibu Tina, kemudian juga melakukan asesmen diagnostik juga, Ibu juga membuat tadi mau lihat, kemampuan kognitif anak, kemudian, melakukan mode pembelajaran yang relevan, membuat, pembelajaran yang menyentuh ranah emosional dan berdiferensiasi. Kemudian juga di terakhir tadi Ibu berkomitmen juga untuk, menetapkan ini semua, kalau seandainya berhasil akan maju, tidak berhasil pun tetap akan maju Bu, tetap akan mencoba-coba lagi. Nah, saya rasa Bu, Ibu sudah mengutarakan semuanya dan juga tidak ada lagi yang perlu saya tanyakan sepertinya ini, Bu, dia sudah terjawab semua. Yang belum saya ingin tanyakan tadi, Bu, terjawab semua juga, Bu. Memang sepertinya Ibu ini sudah persiapan Ibu ini sudah matang sekali, Bu, tinggal eksekusi lagi nih, Bu, kayaknya, Bu. Iya ya, Pak Rio, terima kasih, mungkin, perlu eksekusi langsung kali ya, dan nanti mungkin, eee hal ini yang kita diskusikan itu berjalan atau tidak, mungkin kita ada waktu lagi buat, cerita lagi deh Pak Aryo. Kalau seandainya berhasil, saya akan cerita lagi, kalaupun seandainya nggak berhasil mungkin, saya dengan Pak Aryo mungkin butuh waktu lagi untuk diskusi lagi nih, biar saya, bisa apa, yakin dan menemukan ide-ide baru untuk, penyelesaian selanjutnya. Iya, Bu, insyaallah saya senantiasa siap, karena kita di sini juga sama-sama membangun SMP kita demi Indonesia. Kalau kata Pak bilang tadi, Indonesia Emas 2045, Bu. Tetap kita akan berkolaborasi, insya Allah kita saling menyediakan waktu, Bu, menyempatkanlah waktu di sela-sela waktu kita yang cukup sibuk, saya yakin kita bisa, dan saya memiliki kepercayaan 100% kepada Ibu Heni, sepertinya Ibu Heni dengan apa yang Ibu Heni siapkan tadi, sepertinya kemungkinan berhasilnya itu 98%, Bu. Wah, 2% itu takdir Tuhan kayaknya, Bu. Kalau saya analisis ya, Bu. terima kasih Pak Aryo. Iya, Bu. Sepertinya, apakah masih ada yang Ibu ingin tanyakan atau masih ada unek-unek kira-kira? Nggak ada Pak Aryo, alhamdulillah, semuanya sudah tersampaikan. Jadi, saya sudah lega lah, setidaknya saya,
didengarkan dan kemudian disupport untuk ide-ide saya, hal-hal atau gagasan-gagasan saya mengenai permasalahan saya. Mudah-mudahan setelah besok, insya Allah, ketika itu dilakukan berhasil terlaksana dengan baik. Jadi nanti mungkin saya akan cerita lagi dengan Pak Aryo. Terima kasih Oke, Pak Aryo ya untuk waktunya dan kesempatannya. oke, Luar biasa. luar biasa sekali hari ini. Oh ya Bu Eni, sama-sama, Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Pak Aryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Aryo, akhirnya selesai. Iya Pak. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Coachingnya ya sangat luar biasa sekali ini Pak. Sudah sangat ahli ya, dalam hal coaching seperti Alhamdulillah Pak. Itu berkat yang pernah dilakukan. Iya Pak. baik Pak, jadi sudah selesai melakukan coaching, jadi ini saatnya kita melakukan pasca observasi. Ini ada sedikit pertanyaan lah gitu kan. Selain nanti menyampaikan data hasil Silakan Pak. pengamatan tadi. Nah, jadi tadi kan sudah sangat lancar sekali Pak ya, Pak Aryo dan Ibu Heni dalam proses coachingnya. Jadi saya ingin menanyakan nih Pak, tadi proses coaching tadi apa saja Pak yang Pak Aryo lakukan, Pak Aryo tanyakan gitu kan sama coachingnya. Nah, Oke, silakan Pak. Yang benar Pak. Kita tanyakan tujuannya dulu kan, untuk kita mengidentifikasi Pak. Setelah tujuannya ada, oh ternyata tujuan Ibu Heni tadi meningkatkan motivasi Pak, dengan indikator siswanya bisa aktif, kreatif Pak, ya Pak. Kemudian kita identifikasi masalahnya, oh ternyata masalahnya anak-anak itu sepertinya masih terkena euforia libur kemarin. jadi langsung Libur teridentifikasi kemarin. Pak ya masalahnya yang mesti ditemukan gitu ya, permasalahan dari Iya Pak, kemudian pembelajarannya. Nah, jadi dalam tahap pasca observasi ini juga akan menyampaikan hasil dari pengamatan saya nih Pak Aryo. oh, Jadi ini kita nih by data ini. oh iya betul. Tertulis. Betul. Jadi semuanya Pak Aryo sudah melakukan coaching, alur semuanya tercapai. Bagaimana Pak? Masih semua kompetensi terdengar? dan prinsip-prinsip juga semuanya Bisa sudah dapat terpenuhi. Oh, ini sudah di luar ya. Jadi oke Bang Milang, di luar dia Bang Milang. Lanjut, oke siap Bang Milang. jadi ini kita sudah tadi alhamdulillah ya, proses coaching kita sudah selesai dengan aman, sukses sekali ini, sangat menguasai sekali kayaknya. Ya siap Pak, alhamdulillah. Jadi ini ada Alhamdulillah Pak. pertanyaan yang Siap. terakhir dan penutup. Jadi kan kita ada kompetensi yang kita ditonjolkan ya untuk Iya Pak, silakan Pak. Di pra-observasi itu Siap Pak. tadi mengatakan ini ada pertanyaan, menyampaikan pertanyaan yang berbobot ya gitu kan. Jadi selain kompetensi tersebut, kedepannya gitu kan, Iya benar Pak. apa yang bisa dikembangkan lagi gitu, Pak, setelah proses coaching selesai ya Pak, silakan Pak. Ya baiklah Pak,
terima kasih Pak Gemilang atas pertanyaannya. Yang jelas saya akan mengasah kembali untuk kompetensi saya yang memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian juga akan saya kembangkan, sebenarnya ketiga hal tersebut tidak bisa kita pisahkan Pak, ketiga kompetensi tersebut Pak. Mulai dari kehadiran penuh, bagaimana cara kita merespon kata-kata dari coach kita, bagaimana cara kita gestur tubuh kita, kemudian mendengarkan aktif, bagaimana cara kita menyaring informasi apa yang coach kita sampaikan, bagaimana cara kita memahami apa yang coach kita sampaikan, dan bagaimana cara kita menangkap pesan apa yang coach kita butuhkan. Nah, sebenarnya tidak bisa pisahkan Pak, ketiga kompetensi tersebut selalu terintegrasi. Nah, kompetensi mana yang akan saya kembangkan, saya jawab ketiga-tiganya Pak. Jadi dengan mengembangkan ketiga-tiga kompetensi tersebut, mudah-mudahan nanti coaching bisa proses coaching bisa berjalan dengan lancar Pak. Meskipun nanti dari ketiga tersebut menurut saya memberikan pertanyaan yang berbobot merupakan yang paling utama Pak. Tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa kehadiran penuh kita juga memang sangat dibutuhkan Pak. Itu jawaban dari saya Pak. Terima kasih Pak. Ya baiklah Pak Rio, ya semuanya sudah selesai. Semua lembar observasi sudah saya isi dengan lengkap. Jadi alur-alur saat coaching itu juga sudah terisi dengan lengkap ya. Prinsip-prinsipnya juga semuanya terpenuhi. Nah, jadi ya bagaimana Pak? Terisinya semua lembar observasi saya dalam pengamatan saya ini dapat disimpulkan bahwa pengembangan berikutnya itu akan lebih lancar ya. Baik, terima kasih Pak Rio. Baiklah, itulah tadi pelaksanaan coaching yang sudah kami lakukan, yang mana saya berperan sebagai supervisornya atas nama Gemilang Surya, dan Pak Aryo Sukanda sebagai coach, dan Ibu Eni Logitasari sebagai coachnya. Nah, ini semua sudah dilakukan dari pra observasi dan tahap pasca observasi. Semoga apa yang kami lakukan proses coaching barusan tadi menjadi praktek baik bagi kita semua sebagai seorang calon guru penggerak, dan mudah-mudahan dengan langkah ini kita dapat melanjutkan langkah-langkah berikutnya dengan hasil yang baik. Tentunya kita seperti yang kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar dan kita semua diberikan kesehatan dan tetap semangat menjalani tugas-tugas berikutnya. Jadi sekian dulu, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.